Tapi mereka itu nggak ngeluh gitu loh. Karena mereka tahu kalau misalkan mereka buang sampah pada tempatnya, mereka itu bisa menjaga lingkungan tetap bersih dan buat kita-kita juga gitu. Kalau misalkan kalian ingin punya mobil atau kendaraan di Jepang, kalian itu wajib banget punya yang namanya parkiran. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya parkiran, kalian tidak akan bisa mempunyai mobil. Itu ya adalah peraturan di Jepang. Halo guys, jadi hari ini gue lagi berada di rumah mertua gue, yaitu di belakang gue ya. Hari ini gue nggak di rumah gue karena gue lagi nganter istri ketemu orang tuanya gitu. Terus karena gue nggak ada kerjaan dan lenggang gitu ya, mending gue mikir-mikir gimana bikin konten aja gitu ya. Oke, jadi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian gitu. Kalian kan mungkin masih pada kurang tahu ya, bagaimana sih kehidupan di Jepang itu. Sehari-harian kehidupan di Jepang itu. Jadi gue bakalan ngasih beberapa hal yang emang berbeda banget dengan di Indonesia guys. Oke, yang pertama kita mulai dari mobil. Kalau misalkan kalian ingin punya mobil atau kendaraan di Jepang, kalian itu wajib banget punya yang namanya parkiran. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya parkiran, kalian tidak akan bisa mempunyai mobil. Itu ya adalah peraturan di Jepang. Dan tentunya harus mempunyai SIM juga guys. Jadi yang hebatnya di Jepang guys, walaupun misalkan kalian itu punya uang buat beli mobil, tapi kalau misalkan kalian tidak punya parkiran dan juga tidak punya SIM, kalian itu tidak bisa membeli mobil. Yang hebatnya tuh kayak semacam dealer-dealer di Jepang itu, kalau misalkan kalian walaupun punya uang tapi dealer itu tahu kalian tidak punya SIM atau tidak punya parkiran, kalian itu bakalan ditolak guys. Beda sama yang di kita ya. Kalau di kita kan mau punya SIM atau enggak, yang penting punya uang ya udah bisa beli. Nih, gua bakal nunjukin ke kalian kalau misalkan orang yang punya rumah atau yang punya mobil, pasti di rumahnya itu mempunyai parkiran. Nah, contohnya ini rumah mertua gua dan ini dia mempunyai parkiran satu dan juga di belakang satu. Nah, yang kedua juga ini rumah di sebelahnya. Nah, dia mempunyai parkiran, punya mobil, dan sebelahnya juga mempunyai parkiran, punya mobil. Dan yang sana yang di jauh, yang di pinggir rumah mertua gua, tuh kalian bisa lihat dia mempunyai dua mobil dan juga mempunyai parkirannya. Dan di sana juga termasuk. Jadi tidak ada yang parkir sembarangan seperti menutupi jalan setapak kayak gini guys. Tidak ada, kalian bisa lihat sendiri kan, tidak ada mobil yang parkir sembarangan di sini. Jadi emang parkir itu sudah diwajibkan atau mempunyai tempat-tempatnya guys. Berbeda dengan di negara kita kan. Oke, yang kedua adalah jalanannya selalu bersih. Kalian bisa lihat sendiri, jalanan di sini, di sekitar sini itu minim banget yang namanya sampah guys. Karena apa? Karena di sini orang Jepang itu menjaga kebersihan. Diajarin di sekolahnya guys. Jadi beda banget sama kita yang buang sampah itu sembarangan. Coba aja kalau misalkan kita itu bisa membuang sampah pada tempatnya, niscaya gitu kita tuh bisa mendapatkan lingkungan yang bersih seperti ini guys. Liatin, bersih banget kan, enak gitu kita jalan-jalannya juga. Nah, gue bakal ambil contoh. Misalnya ini kan rumah mertua gue. Jadi setiap hari itu mereka itu membawa sampah untuk ditaruh di tempat sampah yang ada di sana guys, ujung sana. Jauh lumayan. Nah, tempatnya di ujung sana, di seberang sana ada tempat pembuangan sampah khusus gitu. Jadi nggak sembarangan kayak kita bisa buang ke sini atau kemana-mana, itu nggak bisa. Jadi dari sini jalan kaki lurus terus di sana sampai sana. Bisa kelihatan nggak sih? Nanti gue bakal ke sana ya. Sampai sana. Jadi di bawah gitu guys, di jinjing gitu. Di bawah sampai ke tempat pembuangan sampah yang ada di sana. Nah, jalan kaki sampai sini guys, lumayan jauh kan dari rumah. Nah, di sini banyak banget tuh sampah-sampahnya tuh, sampah kaleng, sampah plastik, banyak banget, sampai kaleng pun dipisahin, botol-botol pun dipisahin. Bahkan kalau di Jepang tuh tempat pembuangan sampah aja bisa bersih kayak gini guys. Kalian bisa lihat sendiri kan. Nah, di sini tuh orang-orang Jepang tuh semuanya, seluruh penjuru Jepang tuh orang-orangnya itu membuang sampah pada tempatnya. Makanya mereka itu bisa mempunyai lingkungan yang bersih seperti ini guys. Ini contohnya ada ada adik ipar gua dan juga istri gua yang ingin buang sampah tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, dia dari sana bawa buang sampah sampai sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan.
Orang-orang Jepang jauh-jauh malah pakai sepeda. Mungkin kalau pakai sepeda biasanya rumahnya lebih jauh lagi ya guys. Tapi mereka itu nggak ngeluh gitu loh. Karena mereka tahu kalau misalkan mereka buang sampah pada tempatnya, mereka itu bisa menjaga lingkungan tetap bersih dan buat kita-kita juga gitu. Itulah guys, perbedaan Indonesia sama Jepang itu tentang buang sampah ya. Kalau misalkan kita aja bisa buang sampah seperti orang-orang Jepang, pastinya kita itu bisa mempunyai lingkungan seperti ini guys. Ayo dong semuanya dong, kapan kita bisa seperti mereka gitu kan. Oke, yang ketiga adalah enaknya kalau misalkan kalian buka usaha di Jepang. Gua ambil contoh seperti usaha yang berada di belakang gua, yaitu usaha laundry. Kenapa gue bisa bilang seperti itu guys? Karena usaha laundry ini ya, kita itu sebagai owner tidak usah yang namanya nungguin gitu. Dan yang terpenting tidak adanya ormas untuk minta-minta hasil usaha kita guys. Apalagi pajak-pajak ormas yang nggak guna itu atau nggak karuan itu. Nih gue bakal kasih tahu ya, di sini nggak ada ownernya sama sekali. Tuh kalian bisa lihat kan. Tuh kalian bisa lihat. Jadi kita bawa baju, kita masukin di sini, kita bayar. Kalian tinggal ngambil mau option yang apa lah, pakai pengering atau apalah, tinggal kalian masukin, tinggal kalian bayar, terus kalian udah tinggalin pulang gitu. Nah gila enak banget kan, yang punanya mungkin lagi tidur di rumah guys. Nah gue bakal ngasih satu contoh lagi kalau misalkan usaha di Jepang itu enak ya. Nah yang selanjutnya adalah yaitu ini dia guys, vending machine. Vending mesin ya, jadi kalau misalkan kalian usaha vending mesin kayak gini gitu, kalian tinggal naruh. Kalau Jepang ya kalian tinggal naruh mesinnya aja gitu guys. Jadi kita ya yang punyanya itu tinggal di rumah aja udah. Jadi kita mau beli ya beli sendiri gitu. Nah jadi misalnya gue sebagai penjual nih, pembeli nih mau beli. Nggak ada yang punyanya, tinggal kita sendiri aja masukin uangnya. Cari yang pengen dibeli, misalnya gue pengen air putih ya. Air putih. Dapat kembaliannya juga otomatis. Udah deh, enak kan? Dan kembali lagi tidak ada sangkut paut ormas yang minta-minta gitu enaknya. Nah buat yang ketiga guys, ini sangat-sangat berbeda dengan yang orang-orang kita ya, atau kebudayaan kita. Kalau misalnya di sini seperti yang ada di belakang gua, itu ada yang namanya takarakuji, atau kalau bahasa Indonesianya mah kayak judi togel gitu guys. Nah ini itu tempat judi guys, seperti togel. Jadi kita itu caranya ya tinggal nebak angka gitu. Kalau misalnya kita dapat ya kita bisa dapat sampai 3 miliar kalau di sini tertulisnya gitu ya. What the fuck? Di sini tuh legal gitu guys. Gak bakal kalian main judi di sini ketangkep atau digerebek polisi, itu nggak bakal guys. Nah itu yang jadi pembeda kalau di Indonesia sama di Jepang ya. Kalau di kita mungkin ilegal, tapi kalau misalnya di Jepang itu legal. Nah itu dia beberapa hal kehidupan di Jepang yang sangat jauh berbeda dengan di kita. Mungkin masih banyak sekali ya guys, yang mungkin gue pengen kasih tahu kalian tentang kehidupan di Jepang itu yang pastinya kalian belum tahu. Tapi ya karena cuaca juga sudah semakin sore, jadi ya karena pencahayaannya juga kurang, jadi ya mau nggak mau gue harus mengakhiri videonya gitu. Dan cukup sekian untuk video kali ini tentang pengenalan kehidupan di Jepang. Dan jangan lupa guys, dibantu subscribe channel YouTube Derianya ya, untuk mendapat 10.000 subscriber pertamanya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.